Jangan pernah lembur di sekolah ini setelah jam 11 malam. Jadi cerita ini tuh cocok sama kalian yang suka lembur di sekolah, guys. Jadi ada sebuah SMA tua di Jakarta yang pernah menjadi markas tentara Jepang, guys. Gedung ini masih berdiri kokoh dengan cat yang mengelupas, lampu yang mati, dan jendela yang berdebu. Di sanalah semua ini terjadi. Jadi ada siswa bernama Adit. Waktu itu Adit duduk di kelas 12 dan bergabung dalam panitia acara perpisahan. Nah, karena besok acara perpisahan, mereka berlima memutuskan lembur di sekolah sampai malam, guys. Mereka duduk di aula kecil dekat gedung tua yang sudah lama kosong. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba mati. Salah satu teman Adit yang bernama Ica ngomong kayak gini. Kayaknya ini bertanda des, kita harus pulang. Tapi Andi, si paling berani di sana, bilang, Biasa, sekolah tua kabelnya udah jelek. Dan momen pertama, karena gelap, Adit naik ke lantai 2 gedung tua untuk ambil lilin di ruang alat, guys. Dan saat nyalain senter dan buka pintu ruang itu, Adit ngeliat sesuatu dari pantulan kaca jendela di belakang dia. Ada sosok perempuan berdiri menghadap tembok memakai seragam putih abu-abu tetapi tanpa kepala. Adit pun langsung balik badan, tapi saat itu gak ada siapa-siapa, guys. Adit pikir mungkin itu cuma bayangan atau halusinasi. Lanjut ke momen kedua. Sekitar jam 12.30 mereka mendengar bunyi langkah kaki berlari cepat di koridor lantai 2, guys. Mereka pikir itu maling, tapi pas dicek gak ada siapapun di sana. Yang ada hanya jejak lumpur tanpa sepatu di lantai, guys. Mereka pun mulai ketakutan. Sampai-sampai Ica waktu itu sudah mulai menangis. Dan puncaknya, tiba-tiba lampu menyala sendiri dan di depan tangga mereka semua melihat seorang gadis berseragam putih abu berdiri dengan tubuh yang goyang, darah yang menetes dari lehernya, dan dia tidak mempunyai kepala. Tapi yang lebih parah, kepalanya menggantung di tangannya sendiri dan menatap mereka dengan mata yang membelalak dan senyuman yang mengerikan. Mereka semua langsung menjerit dan lari keluar sekolah. Satpam pun gak percaya, guys. Tapi wajah mereka waktu itu udah kayak orang yang kerasukan. Dan keesokan harinya, guru BK mereka bercerita puluhan tahun lalu ada siswi yang bunuh diri di lantai 2 gedung itu setelah dipermalukan habis-habisan oleh guru dan teman-temannya. Siswi itu loncat dari jendela dan kepalanya terbentur sangat keras sehingga terpisah dari tubuhnya, guys. Dan sejak saat itu banyak siswa dilarang untuk lembur di malam hari. Tapi tradisi itu sering dilanggar oleh siswa-siswa